Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini kita akan melakukan latihan soal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Soal pertama, cahaya diperlukan oleh tumbuhan, tetapi cahaya yang berlebih dapat menyebabkan A. Mematikan sel meristem, B. Tumbuhan cepat layu, C. Mematikan pucuk daun, D. Mempercepat terbentuknya auksin, atau E. Menghambat pertumbuhan karena menguraikan auksin. Nah, kita lihat jawaban yang tepat bahwa cahaya nanti hubungannya dengan auksin ya. Kalau mematikan sel meristem tidak berhubungan, tumbuhan cepat layu juga bukan, mematikan pucuk daun juga bukan, mempercepat terbentuknya auksin ini malah berkebalikan ya. Auksin akan mengalami kerusakan. Nah, yang tepat adalah memang E, menghambat pertumbuhan karena menguraikan auksin. Auksin menjadi rusak, sementara kita tahu auksin ini akan mempercepat tingginya batang dan lebih panjangnya akar ya adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah E ya, menghambat pertumbuhan karena menguraikan auksin. Nah, soal berikutnya, biji kacang hijau direndam dalam air selama 2 jam, lalu dipindahkan ke dalam wadah tertutup. Beberapa hari kemudian, biji mengalami perkecambahan. Peran air pada proses perkecambahan biji tersebut adalah A. Merangsang kerja auksin, B. Menyerap zat makanan dalam biji, C. Merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh, D. Mengandung zat makanan untuk pertumbuhan embrio, atau E. Menguraikan zat amilum dalam biji. Nah, kita lihat di sini, ini hubungannya dengan air ya, peran air pada proses perkecambahan. Kita tahu nanti air akan membuat biji mengalami imbibisi, menggembung, kemudian enzim akan aktif ya adik-adik ya. Begitu juga dengan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini yang akan menghentikan dormansi biji. Kemudian enzim salah satunya anti amilase akan menjadi aktif. Nah, ketika enzim amilase dan lainnya nanti menjadi aktif, berarti metabolisme akan berjalan lebih cepat ya. Nah, jadi kita lihat kalau merangsang kerja auksin tidak berhubungan, menyerap zat makanan dalam biji juga bukan. Nah, merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh itu tepat ya adik-adik ya. Jadi nanti metabolisme kemudian menghasilkan ATP. ATP akan memberikan energi untuk sel di dalam itu mengalami pembelahan mitosis. Kemudian nanti akan tumbuh akar batang ya, dalam artian akan mengalami perkecambahan. Nah, kalau yang E, menguraikan zat amilum dalam biji, itu bukan peran dari air ya. Jadi bukan air yang menguraikan zat amilum ya adik-adik ya. Tapi tadi dengan bantuan enzim amilase kalau amilum diuraikan di dalam biji ya. Nah, sekarang kita lihat soal ketiga. Perhatikan data pengamatan panjang tanaman kacang hijau pada 2 pot selama 10 hari. Di sana ada pot A, pot B, hari pertama sampai hari ke-10. Pot A berisi tanah gembur yang diletakkan pada tempat terang, temperatur 25 derajat Celcius. Sementara pot B berisi sekam padi tambah pasir yang diletakkan di tempat yang teduh dengan temperatur udara 24 derajat Celcius ya adik-adik. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh A. Jenis tanaman, B. Cahaya, C. Media dalam pot, D. Umur tanaman, atau E. Suhu lingkungan. Nah, kita lihat di sini kalau hari pertama sampai hari ke-10 masing-masing pot A, pot B. Nah, pot B itu pertumbuhannya jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan pot A. Nah, biasanya ini berhubungan dengan cahaya. Kalau kita lihat di sana keterangan pot A dan pot B. Pot A pada tempat terang, pot yang B di tempat yang teduh. Nah, jadi jawabannya akan lebih tepat bahwa dipengaruhi oleh B, cahaya ya adik-adik. Nah, soal keempat, perhatikan gambar percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan batang tanaman. Kita lihat di sini ada cahaya, ada tanaman di dalam pot, kemudian ada di tempat yang gelap ya di sana. Nah, pertanyaannya, pembengkokan batang disebabkan oleh A. Auksin bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya, atau B. Auksin aktif pada intensitas cahaya tinggi, C. Cahaya mengaktifkan hormon giberelin, D. Cahaya menghambat hormon giberelin, atau E. Cahaya mendorong terjadinya etiolasi. Nah, jawaban yang tepat bagaimana adik-adik? Nah, kita lihat jawabannya. Auksin bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya itu tepat ya adik-adik ya, karena ketika ada cahaya auksin akan rusak. Nah, dia akan bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya. Kalau yang B,
Ini tidak ya, afutin malah akan rusak afusin jika intensitas cahaya tinggi. Yang hormon giberelin C tidak berhubungan. Nah, jadi kalau yang C dan D tidak ada hubungannya ya, cahaya dengan hormon giberelin. Sementara E, cahaya mendorong terjadinya etiolasi. Etiolasi malah terjadi kalau kondisi gelap ya adik-adik ya, jadi bukan cahaya. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat adalah A. Pembengkokan batang disebabkan auksin yang bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya ya. Nah, ini soal terakhir. Untuk mempercepat perkembangan bunga diperlukan hormon tumbuh yaitu A. auksin, B. antokalin, C. gas etilen, D. sitokinin, dan E. asam tromalin. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya, antokalin adik-adik ya, karena untuk perkembangan organ reproduksi ya bunga dalam hal ini adalah antokalin, etilen untuk pemasakan buah, sitokinin itu untuk pembelahan sel pada tanaman misalnya kultur jaringan. Sementara tadi kalau auksin untuk pertambahan tinggi batang dan panjang akar ya. Sementara asam tromalin jika tanaman mengalami kerusakan maka bagian batang misalnya yang terluka akan tumbuh menjadi dengan bantuan asam tromalin ya adik-adik. Nah, itu tadi beberapa soal untuk melatih kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga dapat lebih membantu kalian memahami materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya adik-adik ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat adik-adik. Salam.